Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Febrianti. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bapak Carito Dwi Arfianto. Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fian atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelumnya nanti saya akan melakukan kegiatan observasi atau mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Fian lakukan di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas Pak Fian pada pagi hari ini. Adapun tujuan dilakukan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Pak Fian lakukan di dalam kelas. Kemudian percakapan pra-observasi ini merupakan percakapan atau persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan optimal bagi peserta didik. Oke Pak Fian, nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak Fian. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Fian capai? Untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, siswa bisa membuat alur cerita kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Luar biasa sekali. Berarti ada dua tujuan ya Pak yang ingin dicapai ya. Kemudian Pak Fian, bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Fian lakukan sebagai observasi? Untuk area pengembangan, jadi sebelumnya siswa itu merasa kurang menarik untuk pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kali ini nanti siswa lebih ke dalam medianya. Kita juga akan menayangkan video dan sebagainya. Jadi siswa tidak jenuh untuk pembelajaran kali ini seperti itu. Ya baik sekali Pak Fian. Kemudian saya ingin tahu Pak, rancangan pembelajaran yang akan Bapak buat, kira-kira bagaimana rancangan kegiatannya yang akan Bapak terapkan nantinya di kelas? Oh iya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial. Saya juga akan bagi kelompok sesuai kemampuan dan keaktifan siswa. Untuk metode saya akan menggunakan bercakap-cakap, observasi dan hasil karya. Iya Pak. Kemudian bagaimana ya Pak kira-kira dengan media pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas? Untuk medianya mungkin saya akan menggunakan beberapa macam media Bu. Ya, seperti kertas untuk alat dan bahannya. Seperti itu. Oh, berarti nanti siswa akan menjadi lebih lebih tertarik ya Pak karena ada media yang digunakan. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan. Tapi juga melakukan praktek dan sebagainya. Baik Pak, kira-kira kegiatan tersebut kapan nih Pak Fian akan lakukan? Insya Allah kegiatan tersebut akan saya lakukan besok Bu. Hari ini saya akan membuat rancangan dan menyiapkan media yang dibutuhkan untuk besok. Bagus, gercep sekali. Jadi langsung kita eksekusi besok ya. Dan besok saya mohon izin Pak Fian untuk bisa membersamai Bapak di kelas. Saya mohon izin untuk melakukan observasi. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal yang akan Bapak lakukan di kelas. Setelah itu setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, nanti saya mohon izin Pak Fian, kita akan bercakap-cakap seperti ini lagi dalam kegiatan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira Pak Fian dari hasil obrolan kita pada kesempatan ini, apa sih yang Pak Fian dapatkan? Ya, untuk dari obrolan ini akan membuat saya itu nanti dapat ada gambaran perencanaan terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi tersusun nanti dengan rapi seperti itu. Alhamdulillah, berarti agak ada sedikit pencerahan buat mengajar besok ya Pak ya. Insya Allah. Selamat mempersiapkan untuk kegiatan untuk besok Pak Fian. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai ketemu besok pada kegiatan observasi. Kemudian semoga acara besok berjalan lancar sesuai harapan dan rencana Pak Fian.
Iya. Ya. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Fian atas kesempatannya. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kemudian tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk berdoa dipimpin oleh salah satu di antara anak-anak semua. Pada Mas Ryan, coba maju ke depan. Ini ya. Oke anak-anakku, kegiatan berdoa sudah kita laksanakan. Kita upayakan ketika mulai kegiatan belajar, mengakhiri belajar harus selalu dengan berdoa. Oke. Kemudian mengapa kita harus berdoa? Itu sebagai bentuk bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan anak yang berakhlak mulia. Itu ya anak-anakku. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Siapa yang senang? Saya. Oke, Ryan kenapa kok senang? Bisa berangkat sekolah, alhamdulillah. Umar, kenapa senang Umar? Bisa sekolah. Yang lain Zara, kenapa senang? Bisa belajar bersama. Selanjutnya, adakah yang hari ini sedih? Tidak ada ya. Alhamdulillah, semuanya senang. Gitu. Anak-anakku, apakah kalian melihat gambar di sini dan melihat? Kira-kira, apakah kalian sudah tahu kisah hijrah Nabi Muhammad? Kemana? Hijrah kemana? Ke Madinah. Kalian tahu mengapa Nabi hijrah? Mau diserang oleh kaum Quraisy. Seperti itu ya. Dan nanti pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menceritakan kisah perjalanan hijrah
Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Oke. Jadi nanti setelah mempelajari materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, anak-anak diharapkan mampu, ya. Yang pertama nanti menceritakan kisah perjalanan hijrah, kisah perjalanannya Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Yang kedua nanti harus mampu, okay, membuat alur cerita, urutan-urutan ceritanya hijrahnya Nabi Muhammad melalui gambar dan keterangan sederhana. Begitu ya anak ya? Anak-anakku, nanti dalam pembelajaran ini anak-anak akan Pak Guru berikan tayangan video kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti anak-anak melihat tayangan video dengan cara sambil melihat sambil mencatat nanti apa-apa tokoh dan sebagainya, ya. Nanti catat kisahnya bagaimana, nanti kamu catat. Setelah melihat tayangan video ini, nanti anak-anak akan saling tanya jawab sama Pak Guru, ya. Kemudian akan diberikan pembagian kelompok, ya. Dibagi kelompok yang tiap kelompoknya itu terdiri dari berapa anak kira-kira? 5 anak. Nah, dibagi kelompok nanti ada tugas kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik tugas kelompok. Yang pertama nanti akan diberikan tugas kelompok tentang melengkapi sebuah kalimat. Kalimat di situ nanti semuanya tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai nanti ada tugas kelompok yang kedua, yaitu membuat cerita bergambar. Nanti ada potongan gambar ditempel, kemudian bawahnya beri keterangan cerita sederhana saja. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga masih ada tugas, yaitu tugas individu atau tugas pribadi tiap anak-anak. Tugasnya mengerjakan soal tidak banyak. Nanti ada 5 soal yang harus dikerjakan. Siap anak-anak? Ya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak. Hai. Halo. Oke, selanjutnya akan Pak Guru tayangkan kisah Rasulullah, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan baik-baik ya. Oke. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin. Keluarga Abu Bakar memiliki peranan penting dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Selama 3 hari, Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasak persediaan susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Malam ini bertepatan dengan tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah mendatangi Abu Bakar di kediamannya. Kemudian mereka keluar lewat pintu belakang dan bergegas meninggalkan kota Mekah sebelum ada orang yang melihat. Sesuai rencana,
Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun singgah di suatu tempat, baru kemudian menuju Yasrib ketika keadaan telah aman. Tujuannya untuk mengelabui kaum musyrikin. Jadi sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke arah selatan menuju Bukit Sur, bukan ke arah utara menuju Yasrib. Jarak perjalanan dari kota Makkah ke Bukit Sur sekitar 8 km. Bukit Sur adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal dan sulit didaki karena banyaknya bebatuan. Di puncak Bukit Sur terdapat sebuah gua berbentuk batu berrongga seperti perahu karang. Di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar akan bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di depan mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalam, biarlah aku yang mengalaminya. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua dan menemukan ada beberapa lubang. Ia pun menyobek sebagian dari pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tinggal 2 lubang yang tersisa, Abu Bakar lantas menutup dengan kedua kakinya. Dari dalam gua, Abu Bakar memanggil Rasulullah. Wahai Rasul, masuklah. Rasulullah masuk ke dalam gua Sur yang sempit dan merebahkan kepala beliau di pangkuan Abu Bakar, lalu tertidur. Kondisi gua yang hanya muat 2 orang membuat penghuninya tidak leluasa bergerak. Tiba-tiba Abu Bakar merasakan sengatan hewan di kakinya. Namun ia tidak berani membangunkan Rasulullah dan hanya menahan rasa sakitnya. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaiknya. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat beliau terbangun. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Ya Rasul, sepertinya kakiku disengat hewan. Rasulullah terkejut mendengar pengakuan Abu Bakar. Cepat tarik kakimu dari lubang. Itu akan mengganggu Anda jika aku menarik kakiku. Tidak sama sekali wahai sahabatku. Rasulullah meludah kecil di kaki Abu Bakar yang terkena sengatan hewan. Seketika itu juga bekas dan rasa sakitnya menghilang. Alhamdulillah, kakiku sudah tidak sakit lagi, wahai Rasul. Sementara itu kaum musyrikin melampiaskan kekesalan mereka dengan memukul Ali bin Abi Thalib lalu menyeretnya ke Ka'bah. Mereka mendesak Ali agar mau mengatakan di mana posisi Rasulullah, namun Ali tetap diam. Manakala ancaman kaum musyrikin tidak berhasil terhadap Ali, mereka lantas mendatangi orang terdekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Sesampainya di depan pintu rumah Abu Bakar, Keluarlah dari rumahmu, wahai Abu Bakar. Asma yang berada di dalam rumah terpaksa membukakan pintu dengan tangan gemetar. Di mana ayah? Aku tidak tahu. Sekali lagi, aku tanya, di mana ayah? Apakah dia sedang bersama Muhammad? Aku benar-benar tidak tahu di mana ayahku berada sekarang. Saking tidak dapat mengendalikan emosi, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga anting-antingnya jatuh. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Salah seorang pemuda Quraisy merasa iba melihat perlakuan Abu Jahal kepada Asma yang seharusnya tidak dilakukan seorang pria kepada wanita. Sudahlah Abu Hakam, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Para pembesar Quraisy mengadakan sidang lanjutan. Mereka mengerahkan para pelacak jalan di semua jalur menuju Mekah untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap dan membawanya ke hadapan kaum musyrikin. Pasukan berkuda, pejalan kaki, dan para pelacak jalan yang mengetahui perihal sayembara berlomba-lomba untuk mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Ayo, kita cari Muhammad. Menjelang siang hari, para pencari jejak utusan kaum musyrikin mulai menyusuri jalan. Mereka terbagi dalam beberapa bagian.
Ada yang menuju ke arah utara, selatan, barat, dan timur Mekah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya para pelacak jalan yang ditugaskan ke arah selatan berhasil menemukan jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Aku menemukannya. Lihat kemari. Di mana? Di sini. Aku yakin bekas terubah ini adalah milik kaki Muhammad. Namun sepertinya dia tidak sendirian. Aku yakin bekas terubah yang satunya ini milik Abu Bakar. Ayo kita ikuti jejak langkah kaki ini. Pasti kita dapat menemukan mereka berdua. Para pencari jejak terus berjalan sampai mendaki Bukit Sur. Sesampainya di puncak bukit, mereka menghentikan langkahnya. Sebentar, aku yakin mereka ke arah puncak. Tapi setelah ini kemana lagi? Mengapa jejaknya tiba-tiba menghilang? Mustahil mereka menghilang begitu saja. Apakah jejaknya terhapus angin? Entahlah, ini sungguh aneh. Sementara itu, Abu Bakar yang mengetahui kehadiran para pencari jejak di atas bukit merasa was-was. Ia mengadu kepada Rasulullah sambil berbisik-bisik. Wahai Rasulullah, jika mereka menoleh ke bawah, pasti mereka dapat melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah para pencari jejak turun dari atas puncak bukit, Abu Bakar baru merasa lega. Alhamdulillah, akhirnya mereka pergi. Asma binti Abu Bakar telah ditugaskan oleh ayahnya untuk menyiapkan dan mengantarkan perbekalan selama 3 hari. Asma sempat bingung bagaimana cara mengikat makanan dan minuman yang akan dibawanya. Namun tiba-tiba ia terpikir sebuah ide untuk membelah ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Tentu bukan perjalanan yang mudah bagi seorang wanita menuju Gua Sur yang terjal. Berbekal keberanian dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asma sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Melihat kecantikan Asma, Rasulullah menjulukinya Zatun Hitokoi, yang artinya pemilik 2 ikat pinggang. Meskipun biasanya hanya mengantar perbekalan, namun dampaknya luar biasa di kelancaran hijrah Rasulullah. Selama 3 hari, Asma rela bolak-balik dari rumahnya menuju Gua Sur untuk mengantarkan perbekalan bagi Rasulullah dan ayahnya. Abdullah bin Abu Bakar juga membantu dalam misi persembunyian di Gua Sur. Setiap sore, Abdullah berkunjung untuk melaporkan setiap gerak-gerik kaum musyrikin kepada Rasulullah dan ayahnya. Ia baru pulang ke Mekah ketika tengah malam agar tidak ada orang yang curiga. Orang-orang Mekah telah membuat sayembara untuk menemukan Anda, wahai Rasulullah, dan juga engkau ayah, dengan hadiah masing-masing 100 ekor unta. Mereka sungguh kejam. Selain Asma dan Abdullah, Abu Bakar juga meminta pertolongan dari Amir bin Fuhairah, seorang mantan bujaknya. Amir bertugas menggembalakan kambing perang untuk Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga mereka dapat meminum hasil perahan susu kambing tersebut di malam hari. Selain untuk menyediakan air susu, Amir bertugas menggembala kambingnya di Bukit Sur dan sekitarnya untuk menghilangkan jejak Abdullah yang bolak-balik antara Bukit Sur dan Mekah. Pada hari keempat, keadaan mulai aman. Orang-orang Mekah tidak lagi berminat terhadap sayembara. Sedangkan kaum musyrikin mulai meredah emosinya dan mengendurkan pelacakan. Hari ini seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Quraidi mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar di sekitar Bukit Sur. Meskipun Abdullah adalah seorang musyrik,
namun ia amanah dengan pekerjaannya. Oleh karena itu Rasulullah mempercayakan keamanan beliau dan Abu Bakar kepadanya. Amir bin Fuhairah juga berserta dalam perjalanan hijrah ke Yasrib. Abdullah bin Uraiqin menuntun mereka untuk menempuh jalur pesisir pantai yang jarang dilewati orang-orang pada umumnya. Demikianlah akhir kisah Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan orang non-muslim dalam hal berbisnis dan lain-lain, asal tidak dalam urusan ibadah. Kedua, persahabatan yang baik adalah yang diingatkan untuk mencari ridha Allah, seperti persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar. Dan ketiga, keluarga Abu Bakar merupakan teladan bagi keluarga muslim, bahwasanya Abu Bakar mampu menumbuhkan keimanan pada keluarganya hingga mereka siap mengorbankan nyawa untuk menyukseskan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, anak-anak jadi paham kisah ceritanya? Mana semangatnya? Enggak semangat. Yang semangat? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Udah paham kisah ceritanya? Oke, sekarang Pak Guru akan mengadakan sesi tanya jawab, ya, tentang tayangan video tadi. Kira-kira hijrahnya Nabi Muhammad itu kemana? Kemana? Madinah. Pak Guru mau tanya lagi, siapa tadi yang menemani hijrah Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar menemani Rasulullah. Beliau berdua itu bersembunyi di mana? Di mana? Di Gua Sur. Kemudian apakah orang-orang kafir berhasil menemukan mereka berdua? Tidak. Kenapa kok bisa tidak ditemukan? Oh, karena di pintu guanya ditutup oleh sarang apa? Sarang laba-laba. Jadi mereka orang-orang kafir itu ketika mencari padahal di bawah sudah menemukan jejaknya Nabi Muhammad dan juga jejaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika orang-orang kafir naik ke atas ke bukit Gua Sur itu, di sana ketika melihat pintu guanya ada sarang laba-laba. Mereka berpikir, oh tidak mungkin kalau di dalamnya ada manusia. Tapi yang satu orang-orang kafir yang satu itu, tapi yang jejaknya tadi di sini sampai di dalam gua itu tadi dalam tayangan tadi Abu Bakar As-Siddiq takut, takut sampai mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika mereka itu melihat ke bawah pasti akan melihat kita. Tapi dijawab oleh Rasulullah, Abu Bakar jangan khawatir. Di sini ada kita berdua, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, berarti sudah paham ya tentang kisahnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompoknya ya. Bagi kelompoknya. Ya. Kelompoknya yang sudah terbagi ini, ya, itu kita beri nama, ya, nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya
sini, kelompok apa? Umar bin Khattab. Kelompok sini. Kelompok Buasur. Sini kelompok apa? Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kelompok apa? Ali bin Abi Thalib. Oke anak-anakku, setelah kelompok sudah terbentuk, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak semuanya. Tugasnya adalah seperti ini. Ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti melengkapi kalimat. Kalimat apa? Di sini ada tulisan kalimat-kalimat kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di lembar kerja tulis nama kelompoknya, ya. Ditulis nama kelompoknya. Kemudian nama anggotanya, nama anggota ditulis ya. Nah, setelah itu masuk ke bagian tugas. Di sini lengkapilah kalimat di bawah ini, ya. Jadi dari A sampai Z seperti kisah apa? Perjalanan hijrah Nabi Muhammad yang terdapat pada buku paket pendidikan agama Islam, ya. Nanti kalimat ini dilengkapi, yang titik-titik ini dilengkapi ya. Paham anak-anak? Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Oke. Silakan. Ya, silakan kelompok sini terima. Ya. Di sini ya. Kemudian kelompok Ali dan kelompok Umar. Nah, kelompok Umar. Silakan ditulis. Ayo ditulis dulu. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ya. Ini tulis ya nama kelompoknya. Nama anggota. Anggotanya ditulis siapa saja. Nama
cerita singkat sederhana tentang gambar ini. Ini semuanya adalah gambar kisah hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, semuanya siap? Oke. Aku bagikan lembar kerjanya. Di sini di kelompok Usman. Ini gambarnya. Terus kelompok ini. Nanti ya. Kelompok sini. Ya, ini gambarnya. Ini ya, gambarnya ya. Oke, silakan. Untuk gambar bisa nempelnya surut ya. Pakai double tip, pakai double tip. Nempel. Minyak surut. Ya anak-anak, udah selesai semuanya? Sudah selesai. Tugas berikutnya adalah kalian mempresentasikan hasil cerita yang sudah ditulis dan ditempel gambarnya. Oke, kelompok Usman, silahkan maju ke depan dibaca hasilnya. Saya di sini. Oh, saya masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo tepuk tangan semuanya. Ya anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Dengan demikian, Pak Guru amati tadi berarti masing-masing kelompok sudah bisa memahami tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu berikutnya tugas terakhir adalah tugas individu mengerjakan soal evaluasi tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikerjakan secara sendiri. Siap anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Pak Guru bagikan. Oke anak-anak, Pak Guru akan bagikan soal evaluasi, dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Oke. Oke, udah selesai semuanya? Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, akan Pak Guru ambil jawabannya. Ya. Oke anak-anakku, tadi sudah kita laksanakan kegiatan pelajaran tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita pahami, kita sebagai umat Muslim kita harus menghargai bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Pada waktu itu suasananya sangat mencekam. Kenapa? Nabi itu diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi ketika hijrah memiliki strategi, yaitu tidak langsung menuju ke Madinah, tapi Nabi Muhammad bersembunyi dulu di mana tadi? Di Gua Hira selama 3 hari. Untuk itu kita sebagai umat Muslim harus meneladani kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah pelajaran tadi, bagaimana, senang apa tidak anak-anak? Oke, anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas PR untuk kalian semuanya. PR-nya nanti dikerjakan di rumah ya, tentang 5 soal tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa di rumah selalu belajar, kayak gitu ya. Untuk itu kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Priska Febrianti, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Ranca 1, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh rekan saya kembali, Bapak Carito Dwi Arfianto. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak Fian, pada percakapan pasca observasi ini saya akan kembali memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau observasi kelas yang telah Bapak lakukan kemarin, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Fian lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana perasaan Pak Fian setelah melakukan kegiatan observasi kelas kemarin? Ya,
Yang saya rasakan karena belum terbiasa untuk mengajar ditungguin, Bu. Gitu Jadi ya? saya grogi, Oh. grogi Bu. Iya, Jadi, iya, iya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Iya, keren, Iya. keren. Iya. Lancar Pak, Iya, walaupun lancar. grogi tapi Iya, tetap tapi lancar. berjalan sesuai Iya. rencana ya. Alhamdulillah sekali sudah berjalan dengan baik. Oke Pak, kita tolong bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Pak Fian kembangkan, Iya. yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan di dalam kelas. Iya. Untuk langkah-langkah, saya mulai dengan membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangan mungkin pada keterampilan seni dan bahasa. Pada area seni anak membuat kegiatan, membuat alur cerita Iya, kisah iya, iya. perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oh iya. Dan secara bahasa itu anak-anak bisa menulis di lembar kertas atau media yang disediakan seperti itu. Berarti area pengembangannya adalah bagian seni dan bahasa, yaitu tadi alur cerita perjalanan Nabi Muhammad serta bahasa ya yang ditulis siswa. Iya. Nah, kira-kira Pak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah kira-kira sudah berhasil atau masih ada yang kurang maksimal? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun menurut saya masih ada kekurangan. Oh, Seperti itu. iya. Ada kekurangan atau hambatan ya. Jadi menurut Bapak Iya. masih ada kekurangan. Kira-kira kekurangan atau hal yang menjadi kendala yang Bapak alami saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Iya. kemarin? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi begini Bu. Ya mungkin sering dihadapi oleh guru lain juga sih. Yaitu masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Oh gitu Pak, masih Iya, ada yang siswa masih kurang ada. aktif ya? Iya, iya, iya. Kira-kira penyebabnya apa sih kok mereka ada yang Iya. tidak aktif di kelas gitu? Mungkin karena bagian kelompok yang kurang pas. Ada yang saya ingin kelompok dengan teman yang lain, kenapa saya sama ini gitu Bu. Gitu. Mungkin dan juga mungkin media yang saya gunakan juga kurang menarik Bu mungkin. Jadi masih ada siswa yang malah asik main sendiri Oh, ada. dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus sebagai Iya. guru kan tidak kurang cara ya. Iya, Kalau Pak Fian kemarin bagaimana cara Pak Fian mengatasi kejadian tersebut? Oke. Untuk mengatasi kejadian tersebut, saya memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut agar bisa memperhatikan pelajaran. Saya ajak komunikasi Bu. Ya, seperti itu. Ada interaksi antara saya dengan siswa, antara siswa dengan kelompok seperti itu. Oh, jadi Bapak akan melakukan perbaikan lagi ya Iya. kira-kira ini menggunakan media yang lebih variatif. Iya. Dan kira-kira kapan kegiatan tersebut akan dilakukan Pak? Ya, insya Allah segera mungkin Bu. Saya akan mempersiapkan dengan sebaiknya agar anak merasa nyaman. Berarti Pak Fian masih semangat Iya, ya, tetap semangat. masih semangat untuk Iya. lebih baik, Lebih baik, iya. memaksimalkan pembelajaran di kelas ya Pak. Iya. Jadi agar segera dilakukan ya Pak ya, semoga nanti rencananya dapat segera terrealisasi dan berjalan dengan baik. Dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan lebih baik daripada kegiatan yang sebelumnya. Iya. Saya tunggu Pak cerita selanjutnya, Iya. semoga segera terrealisasi. Terima kasih banyak Pak Fian atas kesempatan diskusinya. Sama-sama Bu. Iya. Dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai Bapak, yang telah dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan kita akhiri Iya. dengan kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Pak Fian atas bantuannya. Demikian, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.